Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap safety, tetap memakai masker ketika antum keluar rumah dan jaga kesehatan. Semoga pandemik corona COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita masuk materi kita yang selanjutnya, tapi masih di bab yang sama tentang bab teks berita ya nak. Nah, materi kita ini ada KD keterampilan, yaitu menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Nah, antum bisa lihat di buku halaman 18 ya materinya. Sebelum kita masuk, Ustazah ingin mereview materi kita sebelumnya tentang teks berita, yaitu ada tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan. Pengertian teks berita ya adalah teks yang memberikan informasi terkait sesuatu kejadian ataupun peristiwa yang terjadi dalam satu lingkup waktu, yaitu diberitakan secara media dengan media cetak ataupun media elektronik. Ciri-cirinya adalah apa ciri-ciri berita kemarin? Coba buka. Struktur, ada kepala, ada tubuh berita, dan ada kaki. Kebahasaan ada beberapa kemarin sudah kita pelajari, tinggal antum baca lagi. Nah, baik, kita masuk tentang materi kita hari ini, yaitu tentang menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Nah, pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah menulis teks berita dengan baik dan benar? Nah, pada pelajaran hari ini ada antum akan diajarkan bagaimana membuat berita yang baik dan benar. Bagaimana sih komponen untuk membuat berita? Apakah berita yang di koran ataupun misalnya berita yang ditayangkan di televisi atau di radio? Apakah beritanya langsung jadi? Tentu tidak, pasti ada tahap-tahapannya. Nah, apa saja tahap-tahapannya? Nah, berikut tahap-tahapannya. 1. Menentukan inti informasi. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Yang selanjutnya, mengembangkan kerangka. Yang keempat, menentukan judul berita. Yang kelima, membacakan berita. Nah, tujuan utama menulis berita itu adalah menyampaikan suatu informasi dengan akurat. Dengan begitu, pembaca dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Makanya, kita harus menulis berita itu memang dengan baik dan benar gitu kan. Nah, baik, kita akan ulas caranya satu persatu. Yang pertama adalah menentukan inti informasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, informasi yang layak diangkat menjadi berita itu haruslah memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, faktual. Faktual yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu yang belum jelas atau hoax ya. Yang kedua, aktual. Informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat memotivasi, dapat memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali ya. Nah, selanjutnya, menyusun kerangka berita. Nah, menyusun kerangka berita setelah menentukan informasi yang layak untuk menjadi informasi, nah kita langsung menyusun kerangka berita. Langkahnya adalah dapat disusun dengan menggunakan rumus adik Simba atau 5W1H. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, antum membuat pertanyaan menggunakan pola adik Simba. Contoh A. Apa? Apa peristiwa yang terjadi? Langsung. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawab. Nah, seperti itu cara membuatnya.
Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka berita. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya kita mengembangkan kerangkanya yang mana, Ustazah? Yang tadi antum buat dari pertanyaan-pertanyaan adik Simba tadi berupa jawabannya itu adalah kerangkanya. Nah, sekarang kita mengembangkan berita menggunakan kerangkanya. Mengembangkan berita menggunakan kerangkanya itu antum harus jelas ya. Ketika membuatnya harus jelas strukturnya, kepala beritanya, badan atau tubuh beritanya, hingga nanti kaki atau leg ya. Seperti itu. Membuat berita, mengembangkan berita dengan menggunakan bahasa yang benar dan baik. Jadi bisa dimengerti oleh semua kalangan. Selanjutnya adalah menentukan judul berita. Nah, judul berita itu bagusnya adalah bermakna tunggal atau tidak ambigu. Jangan sampai nanti judul beritanya itu tidak sesuai dengan berita. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi untuk judul yang baik dan benar itu harus memenuhi persyaratannya, harus akurat, mencerminkan isi berita, menarik, dan bermakna tunggal. Selanjutnya membacakan berita. Nah, membacakan berita ini adalah tahap antum ketika menjadi presenter. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.